Mas Husen. Oh, ini mabuk nih apa? Oh, enggak, aku rasa mabuk. Mantan inisiator unjuk rasa Pati, Ahmad Hussein Hafid, nyaris diamuk massa saat datang ke posko yang ada di depan kantor Bupati Pati. Hussein mendatangi posko dan diduga memprovokasi warga yang ada di sana dalam pengaruh minuman keras. Tindakannya ini memicu kemarahan warga yang berada di lokasi. Ratusan warga yang ada di alun-alun Simpang 5 Pati langsung mengerubuti mobil Hussein. Ya, Hussein datang ke poskom ya dalam posisi mabuk karena ada bau miras di mulutnya. Terus nggak tahu tadi terus ada warga dari alun-alun terus langsung mendatangi Mas Hussein. Katanya saya bertanggung jawab kondisi Pati, tapi dalam kondisi yang mabuk gitu. Pihak kepolisian pun harus turun tangan untuk mengantisipasi terjadinya kekisruhan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Badan Eksekutif Mahasiswa UI kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Mereka turun ke jalan untuk menagih janji pemerintah memenuhi tuntutan rakyat 17+8 yang telah disampaikan. BEM Universitas Indonesia kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Demo yang disebut Rakyat Tagih Janji ini diinisiasi oleh BEM UI untuk menagih janji anggota DPR RI akan tuntutan 17+8 yang sempat diberikan pada awal September lalu. Ketua BEM UI Atan Zayid Sultan menyebut banyak poin dari tuntutan 17+8 yang belum dipenuhi. Di antaranya berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset, reformasi DPR RI, hingga kesejahteraan buruh berupa penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah. Sebelumnya, perwakilan BEM seluruh Indonesia diundang ke Istana. Kedatangan mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Mendikti-Saintek Brian Yuliarto. Dialog menjadi salah satu cara untuk memahami tuntutan mahasiswa. Mahasiswa pun menyebut aksi demo masih akan terus berlanjut hingga semua tuntutan 17+8 dipenuhi. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisioner Kompolnas Hoirul Anam mengingatkan jajaran Polri untuk tetap menjalankan prosedur operasional standar atau SOP terkait penanganan unjuk rasa untuk memahami soal kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat termasuk berkumpul, serta partisipasi publik yang merupakan hak setiap warga negara yang diatur dalam undang-undang. Penegakan hukum itu harus diletakkan pada nilai yang sangat prinsip, yaitu independensinya, ya, akuntabilitasnya, dan tidak boleh melanggar prosedur dan hukum yang berlaku. Nah, itu penting, ya, sehingga nuansa independensi jadi kuat di situ, fairness jadi kuat di situ, dan aksesibilitas terhadap berbagai hak itu juga harus dilalui. Itu yang pertama. Yang kedua, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, ya, dalam undang-undang dasar kita, dalam spirit konstitusionalismenya itu meletakkan, ya, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat dan berkumpul itu menjadi satu rumpun hak. Apalagi juga dalam konstitusi kita juga dilihat sebagai satu spirit partisipasi dalam konteks ruang publik, penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga ini harus jadi satu spirit, ya, dalam konteks tata kelola kerja-kerja kepolisian. Nah, karenanya sekali lagi mengingatkan Polda Metro maupun Polda-Polda yang lain agar, ya, memahami betul soal kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, ya, termasuk berkumpul, termasuk partisipasi publik yang dalam konteks negara kita, undang-undang dasar kita mempertegas itu.
termasuk dalam Undang-Undang 39. Dan untuk mengetahui selengkapnya kita akan langsung bergabung dengan jurnalis iNews Amrina Rida yang saat ini berada di depan gedung DPR RI Jakarta. Selamat malam Amrina, seperti apa tuntutan masa pengunjuk rasa pada sore hari ini? Iya, Davi dan juga pemirsa, sebelumnya kami ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa untuk aksi demonstrasi dan juga aksi unjuk rasa yang dilaksanakan ataupun juga dilakukan oleh BEM Universitas Indonesia ini sudah berakhir dan para demonstran ini sudah membubarkan diri sekira pada pukul 17.30 tadi, dan memang proses pembubaran diri dari ratusan mahasiswa yang mengikuti aksi unjuk rasa tadi berlangsung dengan sangat amat kondusif. Mereka membubarkan diri dan juga menyampaikan tuntutan dengan sangat amat tertib tanpa adanya tindakan ricuh ataupun juga kerusuhan. Nah, berkaitan dengan apa saja tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa pada aksi demo hari ini, tuntutannya adalah mereka menagih janji dari DPR RI berkaitan dengan adanya 17+8 tuntutan yang sebelumnya telah diberikan dari perwakilan masyarakat kepada anggota DPR RI. Diketahui memang sebelumnya anggota DPR RI telah menerima adanya draft 17+8 tuntutan, namun dari demonstran ataupun juga mahasiswa ini mengaku bahwa mereka menilai sejauh ini belum ada respon yang sesuai ataupun juga banyak poin-poin dari 17+8 tuntutan yang belum dipenuhi. Di antaranya tadi mereka meminta agar anggota DPR RI dan juga DPR RI secara seutuhnya ini segera mengesahkan adanya undang-undang perampasan aset. Mereka pun tadi juga menuntut agar dilakukan adanya reformasi di tubuh DPR RI dan juga reformasi partai politik serta penguatan pengawasan terhadap eksekutif, yang mana dalam hal ini adalah pengawasan terhadap kinerja presiden dan juga wakil presiden. Lalu tadi dari mahasiswa pun juga menuntut agar undang-undang tindak pidana korupsi ini ditegakkan, agar posisi KPK ini lebih independen dan juga semakin kokoh tanpa ditunggangi dari pihak manapun. Tadi dari para mahasiswa pun secara bersama-sama melakukan orasi dan juga menyampaikan aspirasi mereka, selain berkaitan dengan menagih janji dari DPR RI berkaitan dengan 17+8 tuntutan. Mereka pun juga menyuarakan aspirasi mereka berkaitan dengan kesejahteraan dari para buruh, yang mana mereka menuntut agar anggota ataupun juga agar DPR RI ini segera membuat kebijakan untuk menghapuskan outsourcing dan juga mereka menolak upah murah bagi para buruh. Dan meskipun untuk demo hari ini berlangsung dengan sangat aman, kondusif dan juga tertib, Davi dan juga pemirsa, namun tadi dari mahasiswa yang mengikuti demonstrasi yang tidak hanya berasal dari Universitas Indonesia, namun juga berasal dari universitas lain seperti Atmajaya dan juga UIN Jakarta, mereka mengaku mereka akan terus melakukan aksi demonstrasi dan juga unjuk rasa di beberapa waktu ke depan hingga nantinya semua tuntutan dalam 17+8 tuntutan ini dipenuhi, dan mereka pun juga mengaku tidak akan lelah untuk menyampaikan aspirasi dan juga keinginan masyarakat. Mereka tadi menyampaikan meskipun hingga kini masih belum diketahui pasti kapan aksi lanjutan akan berlangsung, tapi mereka akan terus menyuarakan aspirasi dan juga tuntutan tersebut dengan cara-cara yang lainnya selain aksi demo, yakni juga melakukan aksi melalui media sosial. Sementara demikian, kembali ke Anda, Davi. Baik, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari depan gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali.